Hai semuanya, pernah nggak kamu penasaran kalau game Slay the Spire mengganti sistem kartunya, mengganti dadu? Tanpa basa-basi, ayo kita coba main Die in the Dungeon. Kita pilih karakternya dulu ya, yang basic aja. Kita milih Cinder, si kodok ini. Oke, langsung kita start. Ini cutscene-nya ya. Jadi ini game sama kayak Slay the Spire ya, dimana kita akan lawan musuh dan HP-nya kita itu tidak regen. Jadi pastikan setiap stage itu kita selalu penuh, jangan sampai HP kita terluka sampai kita lawan boss terakhir di dungeonnya baru HP kita bisa ke regen. Oke, ini contohnya kita sekarang lagi lawan musuh. Dia berencana nyerang kita 2 damage. Jadi kita harus melindungi kita 2 damage baru kita fokus nyerang dia. Dan ini caranya kita pakai dadu-dadu ya. Ada dadu yang merah ini untuk attack, yang hijau ini untuk heal, ungu itu untuk boost, dan biru itu untuk defense. Karena kita mau fokus untuk defense dulu, kita taruh dadu biru dulu. Lah dadu biru ini kan dadu defense ya, dan dia dadunya itu sekarang kasih kita 1 defense. Kenapa 1? Kalau kalian cek di sini, dadu ini kan tulisannya ada block D6 ya. Itu artinya dadu ini kalau kita bayangkan itu dadu yang punya 6 muka. Dan 6 mukanya itu kita lihat di bawah itu 11, 22, 33. Dan kebetulan waktu dadunya masuk ke tangan kita itu dadunya yang di atas itu angka 1. Jadi ini ada random chance dari 11, 22, 33 dan kita dapat angka 1. Nah, kalau angka 1 ini kan kalau kita finish ya, musuhnya akan nyerang 2. Jadi kita akan kena damage 1. Karena kita tidak mau kena damage, kita ganti ini pakai dadu boost. Nah, ini contohnya dadu boost. Dadu boost itu kebetulan ini kita ngerollnya 2 ya. Dadu boost ini kalau kita taruh akan naikkan value dari dadu-dadu di sekitarnya. Ini kan ada tulisannya plus 2 ya. Jadi yang ini aslinya 1 dinaikkan jadi 2 jadi 3. Nah, akhirnya untuk turn ini, giliran ini musuhnya akan nyerang 2, tapi kita ada shield 3. Jadi serangannya nggak akan tembus. Dan kita masih ada sisa 1 energi. By the way, kalau kalian lihat dadu itu ada tulisannya ini kayak ini 1 energi ya. Jadi kita nggak bisa pakai semua dadu. Sekarang kita punya 1 energi, dan karena defense kita sudah cukup, kita fokus ke serang. Kita bisa menggunakan 1 dadu attack dash ini. Yang ini dapat nilai 3 ya. Kalau kita taruh di sini, kita akan nyerang 3 damage. Ini ada tulisannya minus 3 ya. Tapi HP-nya dia 6. Kita rugi kan kalau taruh attack dash-nya di sini. Kenapa? Soalnya kalau kita taruh di attack dash di sini yang ada boost 2 dari boost dash ini, attack kita jadi 5. Sekarang kita bisa attack dia 5 damage. Dan karena energi kita habis, kita cukup finish di sini. Kita nggak perlu heal dulu. Kenapa? Karena HP kita masih penuh. Dan ini kebetulan ngerollnya 0. Ini termasuk dadu D4 ya. Kalau D4 itu berarti dadunya itu cuma punya 4 muka, 4 sisi. Tapi bukan berarti 0 kita nggak bisa pakai. Semisal kalau kita terluka, kita taruh dadu 0 ini di dadu yang ada dice-nya plus 2, kita juga bisa nge-heal jadi 2. Tapi jangan dipakai dulu. Kita finish. Nah, ini seperti yang kalian lihat ya. Kita nggak terluka karena serangan dia 2 damage ini sudah kita block. Oke, sekarang ini giliran berikutnya. Musuhnya cuma punya 1 HP. Jadi kita pakai serangan ini. By the way, ini dadu khusus ya. Dia punya D8, dadu 8 sisi. Dan dia punya splash attack. Kalian pasti tahu kan ya splash attack itu apa ya? Nggak perlu dijelasin. Jadi kalau kita taruh di sini,
kita akan menyerang dia 4 damage. Tapi dia masih nyerang 2 kita kan. Tapi kita sebetulnya sekarang tidak perlu pakai kartu dadu defense. Kenapa? Karena di game ini karakter kita jalan duluan. Jadi kalau kita ini finish, karakter kita akan nyerang musuh ini, dia mati, dan kalau dia mati dia nggak bisa nyerang kita balik. Begitu. Coba kita tes. Nah, kita menang, dan setiap menang itu kita dapat bonus atau dapat bounty-nya ya. Yaitu kita bisa pilih di antara 3 dadu ini. Terrain, apply 3 boost to the slot it was used on. Oke, ini cukup bagus ya. Ini tipe dadu terrain. Kita ambil ini. Nah, dan ini adalah mapnya. Kalau kalian main Slay the Spire biasanya gak asing ya sama map-map kayak gini ya. Kita itu disuruh pilih jalurnya sendiri. Yang ini battle, yang ini unknown, yang ini ada forge, ini battle juga, ini elite, dan sampai terakhirnya kita bisa lawan bosnya. Jadi dalam perjalanan ini HP kita itu nggak ngeregen. Jadi pastikan pada saat kita berjalan lawan musuh dan lain-lain, pada saat kita lawan bosnya kita itu dalam kondisi sehat. Oke, kita lanjut. Kita akan pilih di battle tiles ini aja. Kali ini kita lawan 2 musuh ya. Dan sebisa mungkin kalau lawan musuh kalian baca mereka itu punya efek apa aja. Kayak salah satu ini ulet hijau, ini dia punya efek tasty modifier. When killed, heals 2 to the player. Jadi kalau kita berhasil bunuh monster ini, dia akan nge-heal kita sejumlah 2. Oke, coba kita mulai. Kita tidak ada kartu defense ya ini ya. Tapi kita punya kartu terrain. Apply 1 boost to the slot it was used on. Oke, kita pakai kartu attack dulu. By the way, kita di sini kita bisa milih ya yang mana yang mau kita serang duluan ya. Jadi karena yang ini lebih berbahaya, jadi kita lebih fokus ke sini dulu. Ini akan kita kasih kartu boost, dadu boost ya. Dia jadi plus 4. Kalau kita ganti splash, oke, kita ganti splash, terus kita taruh terrain dice di sini. Coba kita finish. Oke, kita nyerang. Nah, ini kita kena damage ya. Yang tadi terrain dice yang kita pakai itu sudah hilang. Tapi berikutnya semua dadu yang kita taruh di slot ini akan dapat bonus modifier plus 3. Oke, sekarang karena ini ada bonus di sini plus 3, kita taruh lagi dadu splash ya ini ya. Ini 2, kita taruh di sini akan jadi 5. Dan ini musuhnya bisa mati semua ya ini ya. Yang ini kena 5 damage karena ini kan main target kita ya, kita bisa tukar-tukar kalau diklik gini ya. Kita taruh di sini. Tapi kalau kita selesaikan turn ini, kita sekarang finish ya. Memang kita berhasil ngalahkan musuhnya ini semua ya. Dan efeknya kita nggak kena damage. Karena kan semuanya mati duluan ya sebelum mereka bisa nyerang kita ya. Dan ada efek samping, kita di heal 2. Kalau kita di heal 2 dan HP kita sekarang itu 17, maka akan jadi 19. Dan 19 itu kan nggak maksimal ya. Maksimal HP kita kan 20. Jadi karena kita penuh dengan strategi, kita tambahkan kartu heal di sini 1. Kita bisa sih pakai boost buat nge-boost ini, tapi nggak perlu. Ya oke lah, kita kasih contoh aja. Oke, finish. Nah, akhirnya kita menang dan HP kita penuh. Jadi gitu ya strateginya kalau untuk perjalanan roguelite itu ya. Pastikan di setiap perjalanan itu kita tidak terluka. Oke, kita bisa pilih see the value of. Kita akan pilih ini ya, mirror dash ini ya. Mirror dash ini kalau ditaruh akan nge-mirror
dice yang di 4 dice slot away. Nanti akan kita jelaskan. Oke, ada discard, ada battle, ada unknown. Kita akan pilih battle karena ini dekat sama forge ya. Seperti biasa kita baca dulu efeknya. Presence modifier, when alive keeps an end dice on the board. Jadi selama dia hidup, dia akan naruh ini end dice ini. Akibatnya kita nggak bisa naruh dadu di dalam slot ini. Oke, seperti biasa kita fokus ke defense dulu. Dia akan nyerang kita 3 damage, tapi kita tidak punya kartu defense. Tidak apa-apa, kita akan set up dulu. Kita taruh boost di sini dan kita taruh terrain card di sini. Jadi besok-besok kita akan dapat plus 4 modifier kalau kita taruh di slot ini, khusus di slot ini. Dan ini contohnya untuk mirror dash ya. Jadi mirror dash itu kalau kita taruh, dia akan ngasihkan efek double ke dice yang terpengaruh. Jadi kalau kita taruh di sini, dice ini akan ke double efeknya. Ini berguna kalau ini attack atau defense ya. Kalau push kita kurang tahu efeknya gimana, tapi kelihatannya juga akan ke double. Coba kita cek dulu. Oke, ini sekarang sudah plus 4. Berarti tadi mirrornya nggak berfungsi ya kalau untuk push ya. Berfungsinya untuk kalau defense sama attack ya. Oke, dia akan nyerang kita 3 lagi. Dan kita tidak ada kartu attack, tapi kita punya kartu defense. Kita taruh kartu defense yang di modifiernya plus 4, berarti kita sudah aman ya. Ini 0 jadi nggak ngefek. Oke, kita tidak perlu tambah dadu lagi karena kita tidak punya kartu tidak punya dadu buat attack. Dia akan nyerang 3. Oke, dia akan menyerang 3. Kita punya dadu untuk defense 3. Kita nggak perlu taruh dadu defense-nya di sini yang ada boostnya, karena 3 cukup buat ngeblok serangannya dia. Dan kita bisa fokus untuk attack plus 4. Oke, kita taruh attack di sini akan jadi 4. Apakah bisa kita boost? Nah, kita bisa boost. Jadi 1 tambah 4 tambah lagi ini jadinya 6 damage dan kita ada shield 5. Finish. Kali ini dia nyerangnya 3. Oke, kita bisa pakai serangan splash 4 damage jadi 6. Kita bisa nge-heal. Oke, kita akan heal. Kita heal 3. Dia tinggal 2, jadi nggak perlu yang lain. Next turn ini kita damage, kita akan menang. Oke, ini contohnya kalau kita dapat hadiah potion ya. Ada ini buat nge-heal, ini buat nge-boost, sama ini buat apa? Lucky ini apa? Reroll 1 dice from your hand. Ya, berarti cuma nge-roll dice saja ya. Kita pilih yang untuk potion aja. Oke, selanjutnya kita ke force style. Apa itu force style? Jadi force style itu kita bisa untuk tanda kutip ya upgrade dadu-dadu kita. Biasanya kayak ini contohnya, ini kan yang paling gratis kan, free sample ini ya, upgrade dice ya, increase the value of faces from basic tier dice. Ini kita coba ini semua ya di deck kita ya, 1 attack, 1 splash, 1 defense, heal, 3 boost dan 1 terrain. Kita akan upgrade block dulu karena
bagi saya blok itu yang paling penting. Jadi yang kayak kita jelasin sebelumnya, dadu ini kan D6 ya. Jadi dia punya 6 sisi. Sisinya ada 1, 1, 2, 2, 3, 3. Jadi supaya kita dapat value yang luar biasa, kita naikkan dulu. Ini 2, 2. Ini kita naikkan 3, 4, 4, 4. Jadi kalau berikutnya kita ngerol dadu ini, ada 50-50 chance buat dia nilainya 2 atau nilainya 4, karena ini setengahnya 2, setengahnya 4. Paham ya? Confirm. Dan ini ada efek-efek lainnya ya, kayak redistribute the value of faces from one dice. Origin frog will not be the dice in your hand at the end of your turn will not be discarded anymore. Dulu, dice with glass property gets 3 extra value. Oke, ini lumayan bagus ya ini ya. Dia bisa upgrade dadu dengan property glass. Nah, apa itu glass? Kalau kalian lihat dari kartunya, sering-sering salah bilang kartu ya, kebanyakan main Slay the Spire ya. Kalau kalian lihat dadu yang untuk ngeheal ini kan propertinya dia ada 2 ya, 1 glass, 1 faulty ya. Glass itu cuman bisa dipakai sekali. Kalau kalian bisa baca, can be only used once per fight. 1 dadu itu bisa dipakai dipasang 2 properti, dan bawaannya dari yang dadu ini dia sudah ada glass sama faulty. Tapi kalau faulty itu tulisannya can be re-upgrade or be granted more property. Jadi ini tidak bisa di-upgrade lagi ya. Ini juga glass, jadi kalau kita mau upgrade pakai ini unpolished shards ini, kita bisa pakai di sini. Oke, continue. Ya, ini dapat relic ya. Dice with glass property get +3 extra value. Fight lagi. Kita baca dulu musuhnya punya pasif apa. Tangler modifier applies the tangle slot effect on one random slot on the board for each time they deal damage to the player. Apa itu tangle? Kita lihat di sebelah kiri itu ada tulisannya reduce -1 the value of dice on the board slot. Oke, jadi jangan sampai kita kena damage sama dia ya. Soalnya kalau dia damage-nya ini tembus, maka di boardnya kita itu akan ada slot yang ditangle. Dan ini setiap kali kita kena damage ya. Dan kalau dia ini tipe musuh yang nyerangnya berkali-kali, jadi ini kan 2 kali 2. Jadi dia akan nyerang kita 2 gitu. Jadi kalau kita nggak ngeblok sama sekali terus kita kena 2, game ini akan ngitung kita itu 2 kali kena damage. Jadi dari pasifnya dia akan masuk 2 tangle. Jadi jangan sampai kena damage sama dia. Oke. Kita perlu shield 4 ya, karena dia damage-nya ini 4, kita cuman punya 2, tapi kita punya boost 2, jadi ini pas ya. Oke, kita taruh boost dulu. Yang di boost sini, kita bisa taruh gini. Tapi kita nggak bisa nyerang ya, soalnya dadu splash ini pakai 2 energi. Kita nggak perlu pakai heal, kita simpen sampai akhir-akhir aja. Ini by the way ada +3 ya healnya ya, soalnya dia kan termasuk glass dice, dan kita punya relic +3 untuk glass yang ada dice yang ada glassnya. Oke, finish. Oke, 4 damage, tidak ada kartu. Oke, kita taruh sini buat setup dulu. Kita akan kena damage ya ini ya, tidak ada pilihan. 3. Ini bagus ini. Kita akan nyerang dia 5. Karena kita tadi kena damage 2 kali, akhirnya kita kena tangle 2. Oke, kita defend lagi. Di sini pushnya
sini, push 4, kita heal, langsung healnya plus 15 ya, soalnya pushnya ini banyak di sini. Dia nyerang lagi, kita bisa langsung bunuh ini sih karena kita dapat bonus 11 damage. Nah, kita menang dan HP kita penuh. Katanya aku pilihnya Glass Terrain ini ya, soalnya ini bagus sekali boost ini sih. Lanjut lagi, baca dulu Copycat Modifier. Ini monster ini akan niru dadu apa yang kita pakai ya. Jadi kita fokus ke dia dulu karena ini damage-nya kecil. Kita pakai terrain dulu. Kita setup ya ini ya. Turn ini kita setup dulu. Ini sudah 9, ini luar biasa bagusnya. Finish. Kena damage 2. Oke, kita ada dadu attack. Kita bisa serang dia 10 damage. 1, 4. Oke, kita bisa gini ya, ini 4. Tambahkan push di sini. Nah, ini bagus ini. Kita bisa bunuh dia next turn. Masih plus 8, kasihkan splash damage di sini. Ganti fokus target. Yang ini 12, yang ini 6. Dan kita bisa ngeheal. Ngeheal 4. Cukup, mati semua dan kita akan ngeheal. Jadi gitu ya mainnya ya. Nah, untung ini yang kita cari-cari ya. Dadu untuk block dan dia ada property heavy. Apa itu property heavy? After use, lock the dice board and drop the value extra. Nanti kalau kita pakai saya jelasin ya. Waktunya kita lawan elite ya. Mau di map monster elite ini monsternya lebih kuat, tapi kalau kita berhasil lawan monster elite-nya nanti kita dapat extra relic. Jadi sebisa mungkin dilawan ya, apalagi kalau kondisi kita lagi sehat. Oke, kita pasang terrain dulu. Sama ada heavy. Ini nanti dulu aja dipakai karena masih belum maksimal itu ya. Kita ada splash attack 6 dan kita pakai di sini. Setidaknya dia akan langsung mati ya, nggak ganggu kita ya. Kena damage sedikit, nggak apa-apa. Yang penting sudah ada terrain value-nya. Ini ada terrain value lagi, kita taruh di sini aja. Kasih boost sambil nge-defend. Dan lagi kasih boost lagi di sini biar terrainnya ini nambahnya banyak ya. Oke, sekarang terrain ini plus 5, ini plus 9. Dan kita masih tidak punya kartu buat menyerang. Nah, ini contohnya heavy ya. Ini kan dadunya cuma 3 ya, shieldnya ya. Tapi kalau kita taruh di sini kan plus 12. Tapi karena dia heavy, next turn shieldnya ini efeknya ini akan masih ada. Kasih boost dulu. Oke, jadi 16 ya. Ingat ya, ini dadunya 16 ya value-nya ya. Nah, dadunya ini masih ada, tapi value-nya akan turun dia. Tadi 16, dia damage 3, sekarang entah kenapa sisanya jadi 10. Yang penting masih ada. Jadi itu gunanya kartu heavy ya. Dadunya ini tetap ada di sini sampai value-nya itu hilang. Oke, masih ada shield, kita bisa fokus untuk attack. Ada 2 dadu. Kita nggak perlu splash ya. 1 di sini, 4, 5, kita bisa kasih value di sini. 7, pas dia mati.
Oke, ini musuhnya ada banyak. Apa bisa kita pakai splash? Effect when kills deals 3 damage to the player. Oke, kartu dadu splash taruh di ya, terrain value. Splash taruh di sini 5, kasihkan boost jadi 10, ini langsung mati. Ini enggak perlu, bisa boost lagi, bisa masih boost lagi. Nah gini ya, jadi splashnya nyerangnya di sini 8, ini 4, jadi 2 ini langsung mati. Nice, kita nggak kena damage. Masih 6, 1, 4. Kita nggak punya block, tapi kita punya attack. Jadi kita punya attack ini 8 damage. Terus kita kasihkan mirror dice di sini. Jadi kita nyerangnya 2 kali ya ini ya. Jadi 18 damage. Nggak perlu defend karena dia akan mati. Nah, sekarang kita dapat relic karena kita berhasil mengalahkan elite monster. Dice without faces gain +1 extra value. Ini bagus ya ini ya. Jadi kalau dadu-dadu yang keluar ganjil dapat +1 value-nya. Ini aja. Yes, basic gain +4 block pack property gains 2 extra value for each dice on the board with the same type. Ini bagus ini. Basic faulty mirror D4. Oke. Kita cek dulu kita punya dadu apa aja. Sudah punya 2 dadu block. Kita akan milih attack ya. Dan ini ada little attack deals 3 damage to attack with the dice contributes to a kill. Jadi kalau kita berhasil bunuh monster pakai dadu ini, dia akan dapat bonus 3 damage ke random enemy. Cukup penting ya. Dapat potion, fireball, extra damage. Oke, kita akan ke treasure. Oke, dapat koin, dapat relic. Increase +3 to your max HP, heal 1 at the end of the turn. Increase +3 your maximum HP, heal +1 at the end of your turn. The free sample, pokoknya gratis harus dipakai ya. Grant the flash property to 1 dice. Use immediately after placing it on the board. Oke. Apa yang mau kita kasih ya? Terrain aja. Sekarang ini bisa efeknya itu langsung dipakai. Jadi kita nggak usah nunggu efeknya. Itu cocok ya buat apa? Dice terrain ini ya. Apalagi remove all property from 1 dice. Kita bisa nggak ya hilangin ini ya? Coba ini, oh nggak bisa, cancel. Block potion kita sudah cukup. Can retry property to 1 dice. Once per turn you can reroll this dice at no cost. Once per turn ya. Paling cocok itu buat ini sih. Nah ini nggak bisa kita upgrade karena dia ada apa faulty property ini ya. Kalau gitu 2, 3. Yang ini aja. Kita bisa reroll ya dia ya. Continue. Sama kayak Slay the Spire ya. Kalau restyle itu kita bisa pilih antara heal atau untuk biasanya upgrade, tapi sekarang ini diganti redistribute. Karena HP kita penuh, kita nggak perlu heal. Ya nggak penuh sih, tapi cukup sehat lah ya. Kita pilih redistribute. Apa yang mau kita didistribusikan? Aku akan pilih terrain ini ya. Ini karena dia ada flash yang barusan kita upgrade. Jadi apa itu distribute? Distribute itu kita cuman ganti angkanya aja yang di muka dadu ini ya. Karena
terrain dash ini barusan kita upgrade flash property, jadi menurut saya lebih baik digantikan 000 terus sisanya di gini. Jadi 50-50 ya, antara dia value-nya itu benar-benar 0 atau 4. Ada event. After climbing an endless staircase, the shrill sound of better loot catches your attention. The musician wears a jester costume and grins ear to ear. Shall we make a deal? Kalau kita accept, if you roll 6 or more, randomly grant true properties to dash. Remove all property. Oke, kita gambling aja ya. Accept the deal. Nah, kita sukses karena kita ngerollnya 4 tambah 2, 6. Apa yang dia upgrade? Dia upgrade boost sama block. Oke, kita cek dulu dari event tadi itu kartu dadu boost kita tadi dikasih property ya tadi ya. Gravity property, after use lock on the board and drop 1 slot per turn. When it drops out of the board, go back to the head. Lock on the board and drop 1 slot per turn. Nanti kita coba ya. Terus yang ini ada property grow property, after use gain +1 extra value. Wah, ini luar biasa ini ya. Berarti habis pakai value-nya akan naik jadi 1. Kita masih sehat, jadi kita berusaha lawan elite. Ini ada 2 wave ya. Jadi habis lawan ini masih ada wave lagi 1. Terrain boost langsung bisa dipakai, tapi cuma 1. Ada splash attack. Oke, kita pakai terrain di sini. Efeknya langsung ya karena ada flash ya. Kartu splash. Kita bakalan kena damage banyak ya ini ya. Oke. Booster 4. Event jadi 4. Boost. Kasihkan boost jadi 7. Kurang 1 angka. Setup di sini. Oke, kita kena 1 damage lagi. Oke, sudah berhasil setup. Ini yang bisa di reroll ya ini ya. Tapi karena value-nya ini paling besar 4, jadi tidak perlu kita reroll. 8. Coba gravity. Oke. Splash damage 12. Dia langsung mati. Kasih boost biar dua-duanya mati. Sekaligus kita berusaha nge-heal supaya HP kita maksimal. Oh, masih sisa 1 ya. Salah perhitungan. Udah gini selesai. Kirain mati semua tadi. Nah, gini bosnya ya. Dia ada tangle modifier sama kayak minionnya, sama machination modifier. Its attack value will increase +1 for each tangle shot. Jadi setiap kali ada tangle dia serangannya dia akan naik ya. Dia akan nyerang 2 4 kali. Jadi 8 blok. 8 oke. Kita akan taruh sini. Kita akan nyerang 5. Ada mirror. Kalau mirror di sini, kita akan nyerang dia, mirrornya jadi ini 14. Oke. Sama kayak tadi dia nyerang 8. Nah, ini kita akan reroll ya, karena dia ngerollnya ini kan
dapatnya value-nya 2. Kita reroll dan moga-moga dapat 4. Nice. 7 kurang 1, kita tambahkan boost 9. Kita kasihkan 1 kartu dadu attack. Oke, apa ini? Monitor modifier deals 1 damage every time dice are placed on the tangle slot. Kita tidak ada tangle, jadi kita fokus kayak attack terus. Ini dia nggak nyerang, tapi kini kartu heavy, jadi kita pakai aja dan kita fokus boost. Ini bisa double boost nggak? Bisa double boost di sini. Kita boost di sini. Nah, gini. Taruh di sini, taruh di sini. Selalu fokus defend dulu ya. Masih ada 7, nggak perlu di reroll. 11 attack. Oke. Dia tinggal 10 HP-nya. Masih ada 7 defense. Kita bisa pakai push di sini. Attack minus 6, extra boost lagi biar damage-nya naik. Tinggal 1 kita pasti bisa ya bunuh dia kalau dapat dadu attack. Kita dapat dadu attack. Oke, taruh sini langsung mati. Kita berhasil mengalahkan dia ya, dapat 1 relik. 3 random slots on the board will gain 1 extra value at the start of the turn. This time they reroll. Oke, lebih baik ini ya, pachinko balls ini ya. Jadi random plus 1. Basic heavy boost, little retain. Retain ini apa ya? Retain property won't be discarded from the hand if unused at the end of the turn. Ini bagus, jadi jaga-jaga kita selalu ada dadu untuk block karena dia ada propertinya retain ya. Oke, damage lagi. Kita bisa forge. Apa dulu yang gratis? Kita betulkan yang retain ini dulu ya, karena ini termasuk dadu buat kita jaga-jaga. 2, 2, 2, 3, 4, 4. Yang paling suka kayak gini sih. Oke, apalagi distribute. Nggak perlu. Mahal ini 12 gold. Forge hammer. Die with the heavy property will get 1 extra value each turn when they stay locked. Oh, ini relik ya ini ya. Eman nggak punya uang. Mark of the chosen one. If there is only 1 dice on the board, it gets kali 3 to its face value. Oke, nggak ada uang. Continue. Oke, kali ini musuhnya 3 ya. Yang ini when kill heals plus 2 to the player. Tidak ada spesial, ini tangle kayak biasanya ya. 4, 2 jadi 6 defense kita. Kita fokus bunuh yang minion yang ini dulu ya. Boomsterin, kita pakai dulu. Kita akan reroll ini, maka ke 4, tetap 2, ada apa? Sekarang 7. 3 damage. Kita akan 1 damage. Kita akan 2 damage ya. Apa-apa, bisa heal. 4. Kita akan berusaha bunuh yang ini dulu ya, pakai splash ya. Kalau ini sudah mati berarti yang nyerang cuma ini juga mati karena splash, terus kita heal. Ini 3 berarti 1 gini cukup. Kita bisa setup pasang terlain di sini yang banyak-banyak. Ini modifiernya jago ya, ini ya plus 8 ya. Kita tidak punya kartu attack, cuma cukup
yang retain. Ini jangan dipakai, ini jaga-jaga buat defense ya. Ini aja. Karena dia ada retain berarti dadu blok ini akan tetap di tangan kita ya. Ya, kita dulu. Ada terrain lagi. Ya, part pack property. Support at the same time. Damage saja. Oke, terus kita akan redistribute untuk yang bisa ngeroll ini ya. Setelah dipikir-pikir, kalau dia bisa ngeroll sekalian aja kita ganti jadi gini. Jadi antara 0 atau 6. Oke, kita lihat dulu skill pasif boss. Spawn modifier at the start of the turn spawns allies. Oke, jadi dia akan spawn terus ya minionnya ya. When killed, deals 3 damage to a random enemy. Oke, when killed applies 3 poison to the enemy. Pakai terrain dulu. Taruh sini. Shieldnya 9, 11, 12 cukup. Bisa attack. Taruh sini. Damage nggak apa-apa. Pasang terrain di sini. Little attack. Oke, kita masih ada 11 shieldnya. Fokus ke attack. Push ini. Satu lagi, ini apa? Retain property. Oh, ini yang retain ya. Little attack, tambah lagi. Sini ada plus 1. Oke. Oke, kita dapat kartu splash ya ini ya. Kita bisa langsung bunuh pakai AOE. 11 shield cukup. Splash kita taruh sini. Ini 6 damage, dia akan mati. 6, 3, 13. Oke, 6 damage. Tapi dia ada shieldnya ya ini. Kasih boost. Nah, kasih boost. Terus heal nggak usah, energi sudah habis. Finish. Musuhnya nggak nyerang, minionnya aja yang nyerang. Kita bisa pakai shield. Taruh sini. Ini yang apa? Oh, ini yang retain. Ini yang retry, pakai yang retry. Shield banyak. Little. Taruh di sini ya little ya. Ini bonusnya. Ya ini yang kita mau. Sisanya tambahin boost untuk shield karena kita nyerang yang ini, jadi nggak perlu ditambahin ini. Oke, dia kena poison, efek dari minionnya ya. Oke, dia ngapain ini? Spawn lagi. Dia nggak ngapa-ngapain. Oke, ada splash, kita bisa fokus ke splash. Kalau kita splash, minionnya akan mati. When killed, grants to block. Oke. When killed, applies taunts to the player. Apa itu taunts? Deals damage when attack. Oke. Kita fokus attack ya ini ya. Ada mirror untuk 2 kali efek. 20. Nice. Ya, finish. Oke, kelihatannya kita bisa bunuh dia ya turn ini ya. Dia juga nggak nyerang. Kita taruh attack di sini 9 damage. Taruh attack di sini 15 damage. Taruh boost di sini 19 damage. Oke, ini bosnya mati. Kalau bosnya mati, minionnya hilang nggak ya? Oke, minionnya hilang.
Ya, saya rasa sampai di sini dulu videonya, soalnya mainnya sudah cukup lama. Gimana menurut kalian game ini? Die of the Dungeons. Mau nggak kalian coba main game ini? Thank you yang udah nonton. Bye bye.